A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiru 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi wa asyhadu an la Muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatus salam, tahiyyatu alal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bu Doktor sebagai pembina dari Yayasan Nanuri. Alhamdulillah hadir bersama kita. Bapak Ibu hadirin berbahagia, kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa bersilaturahim secara online untuk menambah wawasan keislaman kita dalam rangka memperkokoh, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam juga kita doakan kepada Allah, semoga junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin sarasih sebelum kita lanjutkan, aman ya? Aman Ustaz. Ya, terima kasih. Sebagai landasan dari kajian kita pada pagi hari ini, pertama firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 32. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq, ayat yang sangat populer yang sering disampaikan oleh para mubaligh, ayat 2 dan 3 sampai 4. Potongannya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amri. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada pagi hari ini adalah iman kepada takdir atau iman kepada qada dan qadar. Hadis yang populer yang membicarakan tentang iman sebenarnya hadis yang cukup panjang ya, yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ketika satu waktu malaikat Jibril datang menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat dekat kepada Nabi, seolah-olah seorang murid bertanya kepada gurunya. Sebegitu dekatnya posisi malaikat yang menyerupai manusia yang bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan malaikat bertanya, apa definisi tentang iman dan apa definisi tentang Islam. Kalau kita lihat dalam hadis Arba'in, itu hadis kedua kalau tidak salah ya, ma huwal Islam wa ma huwal iman ihsan. Hadisnya cukup panjang. Nah, ketika malaikat Jibril bertanya tentang iman, jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, antu minabillah wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairiha wa syarriha atau kama qala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iman itu kita meyakini atau mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kitab-kitabnya, kepada malaikatnya, kepada nabi dan rasul, kepada hari akhir, dan kepada qadar. Nah, qadar baik ataupun buruknya, khairiha atau syariha. Nah, saya pribadi panitia, kenapa kita bicaranya langsung kepada
rukun iman yang keenam gitu. Karena memang biasanya di pengajian-pengajian di majelis taklim ataupun di sekolah, biasanya rukun iman pertama, kedua, ketiga, keempat ataupun kelima itu sering tuntas dibahas. Tapi dengan iman kepada takdir, qadar baik atau qada dan qadar, jangankan tuntas ya, kadang pun jarang. Kenapa? Karena mungkin waktu yang sudah habis atau karena tidak memungkinkan akhirnya tertinggal. Pertama, unsur iman yang 6 itu satu kesatuan yang mesti kita pahami secara bersama-sama. Ketika kita meyakini Allah sebagai Rabb kita, kita percaya kepada Allah, zat yang menciptakan, zat yang menghara, zat yang mengatur, maka qada dan qadar atau iman kepada takdir. Ketika kita meyakini, mempercayai Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluknya yang bernama para malaikat, bagian dari ketentuan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala mengatur alam beserta isinya dengan para prajuritnya adalah malaikat, itu adalah qada atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, maka itu antara ayat-ayat yang membicarakan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, pasti berbicara tentang qada dan qadar. Ketika kita berbicara tentang iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu turunannya adalah di antara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penjelasan tentang qadar Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang iman ke hari akhir, itu juga ada dari qada atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa secara pemahaman yang syamil, secara pemahaman yang komprehensif, unsur iman yang 6 itu ada satu yang tidak boleh terpisah. Ketika kita meyakini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita juga harus beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa lainnya, saya ingin sampaikan secara bertahap, secara sederhana, ringan agar Bapak Ibu sekalian tidak sulit dalam memahaminya. Ketika kita tidak percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita kepada Allah menjadi sumbing atau tidak sempurna. Nah, atau bahasa yang tadi, ketika kita meyakini Allah adalah zat yang mencipta, yang memelihara, yang mengatur, yang menentukan, yang maha berkuasa, maka turunannya adalah kita mesti mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ini secara sederhana kita menjelaskan kaitan atau rangkuman dari 6 unsur rukun iman. Kalau bahasa yang agak lebih tegas atau ekstrim, kita tidak bisa dikatakan sempurna iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini malaikat Allah, memahami kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, membenarkan risalah kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali kita juga beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih kurang kesimpulan dari rangkuman atau hubungan unsur-unsur iman yang ada dalam hadis Nabi yang sangat populer, ma huwal iman. Jadi iman itu mencakup ke-6 unsur dengan turunannya. Nah, sebelum kita lebih detail misalnya turunan-turunan dari 6 unsur itu, maka ada 6 unsur ini harus kita pahami secara utuh atau secara komprehensif. Poin keduanya kita jelaskan apa makna dari qada dan qadar. Dalam buku-buku akidah
pesan, ada penjelasannya secara umum, ada penjelasannya sifat mendetail atau sangat khusus atau spesifik. Bahkan ada penjelasannya sampai pada tingkat yang sangat secara akademik yang dinamakan dalam ilmu tasawuf atau ilmu akidah atau ini. Tapi sederhana kita bisa menjelaskan qadha berada di bahasa Arab itu adalah ketentuan atau keputusan. Nah, makanya kalau dalam bilang orang yang menentukan atau orang yang memutuskan atau orang yang menetapkan dinamakan dengan qadhi. Jadi qadha ya, pelakunya atau yang menetapkannya namakan dengan qadhi. Nah, kalau di pengadilan tempat orang memutuskan perkara gitu. Nah, maka dalam kajian akidah, qadha adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dengan kekuasaannya, zat Allah Subhanahu wa taala yang juga bagian dari sifat asma dan sifatnya yang mulia, Allahu wal awwal wal akhir wal zahir wal batin al-qadir. Allah yang maha pertama, Allah zat yang maha menentukan terakhir, Allah zat yang maha nampak zahir, Allah zat yang batin yang maha yang mengetahui yang tersembunyi, Allah zat yang maha berkehendak. Maka turunannya adalah Allah sudah menentukan semua keputusannya dan itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Sementara qadar ketentuan Allah yang sudah berlaku. Jadi kalau seandainya dia belum berlaku, maka namakan dengan qadha. Kalau sudah terjadi, sudah terlaksana, maka disebut dengan qadar. Makanya dua kalimat ini selalu digandengkan oleh para ulama, qadha dan qadar. Jadi ketentuan Allah tertulis dari Mahfuz, ketika sudah terjadi di dunia ini atau dirasakan oleh makhluk, maka itu disebut dengan qadar. Nah, apa contohnya? Allah meniupkan kepada seseorang di alam rahim ibunya. Usia berapa? Di usia 4 bulan. Itu qadha. Ketika sudah terjadi, qadar. Allah menentukan nanti di tahun keberapa akan terjadi kiamat. Sudah tertulis dari Mahfuz gitu. Ketika sudah terjadi, barulah dinamakan dengan qadar. Gitu. Allah menetapkan ada laki-laki dan perempuan. Maka itu adalah qadha. Ketika sudah terjadi, ada si A laki-laki, ada si B jadi perempuan, maka itu adalah qadar. Gitu. Nah, oleh karenanya para ulama dalam kajian usuluddin atau ilmu akidah memberikan penjelasan qadha. Nah, ada kalanya memang ada mubram. Apa mubram? Mubram itu adalah memang tidak bisa dirubah. Ya. Ada takdir, ya, ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala sudah Allah tetapkan dan dia bisa dirubah nanti oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama manusia. Dengan apa takdir atau qadar itu bisa dirubah? Ternyata ada pertama dengan yang kedua dengan doa. Ya. Nah, maka qadha atau qadar yang bisa dirubah itu doa itu dinamakan dengan qadha atau qadar muallaq ya, atau yang tergantung kepada ikhtiar atau doanya manusia. Nah, apa contohnya? Kita sederhanakan. Allah menjamin makhluk, apakah manusia atau binatang, tumbuhan, kalau dia masih Allah jamin rezekinya.
maka itu adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun makhluk binatang yang melata di permukaan bumi ini, ketika mereka masih hidup, Allah jamin rezekinya. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa nominal, berapa jumlah orang bisa mendapatkan rezeki, nah itu mu'allaq, sangat bergantung. Sangat bergantung kemana? Sama keikhtiarnya. Ada yang rajin, ya, dia lebih banyak mendapatkan dibandingkan orang yang malas. Ada orang yang punya skill biasa, rezekinya mungkin biasa saja. Seperti di perusahaan, orang yang skillnya biasa-biasa saja, mungkin dia bagian kerjanya, kerja-kerja yang berat-berat gitu. Tapi kalau dia punya skill lebih, mungkin dia jadi manajer, mungkin dia jadi direktur. Dan terbukti gaji pegawai biasa dengan direktur beda lagi, dengan komisaris. Kenapa takdir rezeki? Karena apa? Karena bergantung pada ikhtiarnya. Yang kedua, berubahnya qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala itu karena doa. Nah, apa dalilnya? Hadis yang sahih yang juga sangat populer, dikatakan Rasulullah, doa silahul mu'min. Doa adalah senjata. Nah, kalaulah misalnya takdir itu tidak bisa dirubah atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditaati dengan ikhtiar atau doa, tidak akan mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita ketika dalam kondisi susah, kondisi sulit, kondisi dalam emergensi, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi sebelumnya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa takdir itu bisa dirubah dengan ikhtiar atau usaha atau dengan doa. Bahkan sedikit kita tarik ke belakang, di antara yang sederhana ternyata itu bisa merubah takdir. Juga hadis yang populer, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada yurahu aw yuwasi'a rizqahu falyasil rahimah," atau kama qala. Hadis ini kan juga Bukhari atau Muslim, dalam hadis arba'in juga disampaikan oleh Imam Nawawi. Yang ingin umurnya dipanjangkan, rezekinya dimudahkan, falyasil rahimah, maka ikhtiarnya memperbanyak silaturahim, membangun jaringan gitu. Nah, ini bukti bahwa takdir bisa dirubah. Qadanya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, orang yang hidup pasti akan meninggal. Orang yang hidup sudah ditentukan rezekinya. Tapi berapa kadarnya, berapa batas usianya, berapa rezekinya, tertulis dari Mahfuz. Kita tidak tahu. Tapi bisa menambah. Bisakah kita merubahnya? Ternyata bisa. Kalau kita ingin yang maka rumus ada membangun jejak. Kalau kita ingin panjang, maka dengan memperbanyak silaturahim, membangun dengan memperbanyak silaturahim, mungkin kenapa bahagia, jiwa menjadi tenang, atau usaha terakhirnya itu adalah saling mendoakan. Karena doa adalah jarang dimadi, karena silaturahimnya ikhtiar kan bisa dirubah. Ada sebagian ulama Zahiriyah mengatakan umur di sudah meninggal juga oleh orang yang masih hidup, itu maka dianggap umur panjang itu. Tapi mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah
lebih cepat rezeki ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, umur dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bisa bertambah, dan itu menjadi qadar atau takdir Allah Subhanahu wa taala karena ikhtiar kita dan saling. Nah, Bapak apa qadar ini ataupun memahami takdir baik dan buruk. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang manfaat kita memahami manfaat dari kita meyakini atau mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala atau takdir baik dan buruk, para ulama juga menjelaskan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini adanya qadar Allah Subhanahu wa taala, qadri khairiha wa syarriha, itu adalah versi kita manusia. Definisi baik dan buruk itu menurut kacamata manusia, bukan menurut Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena qada Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bagian dari bukti keadilan Allah taala, Allah sudah menetapkan yang hidup. Nanti semua yang kita kerjakan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Itulah qada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Semua yang kita kerjakan di dunia ini akan kita lakukan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik atau buruk yang kita kerjakan akan tanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itulah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala dengan menetapkan qadanya. Ya. Nah, maka kalau ada orang meninggal, versinya warganya itu adalah takdir bagi mereka. Kenapa takdir buruk bagi mereka? Karena orang yang mereka cintai, orang yang mereka sayangi, menemui ajalnya. Itu versi manusia. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Itulah bukti keadilannya. Itulah qadanya gitu. Nah, ini harus kita pahami secara benar supaya kita masuk kita kepada manfaatnya, tidak memperoleh Allah Subhanahu wa taala, memprotes qada dan qadar Subhanahu wa taala. Sekali lagi, makna baik dan buruk itu adalah versi manusia. Nah, apa contoh lainnya? Contoh lainnya seperti cerita Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir, lalu Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa Nabi tidak akan bisa sabar dalam belajar. Nabi Musa mengatakan dia akan berusaha untuk bisa sabar. Lalu Nabi Khidir memberikan syarat, kalau nanti dalam perjalanan apa yang saya lakukan, jangan nanya-nanya, jangan protes gitu. Nah, lalu mereka melakukan perjalanan. Dan dalam perjalanan itu, di Al-Kahfi itu kan, pertama Nabi Khidir melobangi sampan atau kapal yang sedang tertambat di dermaga. Langsung ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kok kapal yang bagus kok dibocorin gitu? Ini kan si pemiliknya gitu. Kata Nabi Khidir, ya kamu aturan ya, kamu nggak bisa. Nah, yang berikutnya Nabi Khidir bertemu dengan seorang anak dibunuh oleh Nabi Khidir gitu. Kapal dibocorkan saja Nabi Musa sudah protes, apalagi anak kecil yang tidak ada dosa sama sekali dibunuh. Tentu langsung Nabi Musa protes gitu. Nah, sampai ke akhir cerita, ini kan pandang manusia
yang ada pada mindsetnya Nabi Musa, seorang nabi dengan mindset manusia. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa hikmah di balik itu. Maka sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana kita, dan yang berlaku adalah apa yang ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak tahu atau belum tahu hikmahnya, kita anggap itu adalah takdir buruk. Tapi sekali lagi, di mata Allah semuanya adalah takdir, atau itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan Bapak-Ibu sekalian, ketika kita memahami qada dan qadar atau takdir baik dan buruk versi kita manusia, maka insya Allah ya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal surah Al-Baqarah yang kita bacakan tadi, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Kalau kita mengikuti hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meyakini Allah, dan di antara kekuasaan Allah itu adalah beliau maha berkehendak, maha menentukan, ada qada dan qadarnya, baik dan buruk versi kita manusia, tapi sekali lagi di mata Allah itu adalah yang terbaik. Maka insya Allah ketika yang terjadi itu adalah ketentuan atau kehendak Allah yang dalam tanda petik buruk menurut kita, maka tetap saja kita wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kita tidak akan cemas, kita tidak khawatir, kita tidak sedih. Itulah manfaat dari kita meyakini qada dan qadar atau takdir baik dan buruk. Atau yang kedua, sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala surah At-Talaq, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kalau kita meyakini qada dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir baik dan buruk, maka kita sebagai manusia setelah berusaha, setelah berdoa, pasti akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita jadi tawadu, rendah hati, orang yang sadar bahwa kita punya keterbatasan. Karena kita punya keterbatasan, maka pilihannya adalah kita menyerahkannya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sederhananya ini adalah, maka pasti yang kedua kan Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keangkuhan atas usaha-usaha yang kita kerjakan, atau atas kehebatan-kehebatan yang kita miliki. Kenapa? Karena ternyata di balik atau di kehebatan, kekuatan, keadaan yang berserah diri pada anak ada zat yang lebih maha berkuasa, Al-Qadir, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dari Al-Qadir, kata sifatnya adalah Qadir, maha, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang menjadi turunan dari pemahaman kita tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadir, Allah. Nah, sebelum kita lanjut ada jawabnya, ketika orang tidak memahami qada dan qadar secara benar, mungkin saja ketika ada musibah, ujian, atau bencana, atau apa yang tidak sesuai dengan perencanaan mereka, mungkin mereka akan menyerah atau patah hati, atau yang lebih tingginya itu adalah mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu. Nah, ini bahayanya ketika kita tidak memahami qada dan qadar dengan benar. Nah, dalam keseharian pemahaman qada dan qadar ini dalam kajian akidah, filsafat ataupun usuluddin, orang yang tidak memahami qada dan qadar dengan benar, bahwa Allah maha menentukan, Allah maha berkuasa, Allah maha berkehendak,
satu poin berikutnya atau satu kutub, lalu kutub berikutnya adalah ada ruang yang Allah berikan kepada makhluknya yang namanya adalah ikhtiar atau doa. Kalau ini tidak dipahami, dua kutub ini atau dua poin ini tidak dipahami dengan benar, maka orang akan jatuh kepada kesesatan dalam pemahaman, dalam perilaku. Nah, akidah disebut dengan paham Jabariyah dan paham Qadariyah. Ini dua kutub ekstrim. Apa paham Jabariyah dan Qadariyah? Kalau orang keliru dalam memahami kehendak ketentuan Allah Subhanahu wa taala, misalnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha kehendak, Allah Maha berkuasa, manusia tidak daya, manusia tidak punya kemampuan, manusia tidak punya ruang untuk berusaha, manusia tidak punya ruang untuk berikhtiar, berdoa, maka mereka akan menjadi pasif. Nah, itu dinamakan dengan paham Jabariyah. Mereka ketika dapat segala kebaikan, mendapatkan keburukan, mendapat manfaat, atau dapat musibah, dapat ujian, dapat menyerah. Ini semuanya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa-apanya ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka anggap itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Mencuri, takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa minum khamar? Karena sudah tertulis di Lauh Mahfuz, tanggal sekian, jam sekian di tempat ini saya takdir minum khamar, mabuk-mabukan gitu. Itulah paham yang keliru gitu. Padahal Allah tetapkan, sudah menentukan. Tapi apa ketetapan Allah? Apa ketentuan tertulis di Lauh Mahfuz? Kewajiban manusia berikhtiar, berusaha. Ikhtiar manusia itu adalah mengikuti hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala atau menjalankan syariatnya. Maka ketika mereka berusaha mencari hidayah, menjalankan syariat Allah, pasti berujung pada kebenaran, bukan pada keburukan atau kesesatan atau kemaksiatan. Ini satu kutub. Kutub yang kedua, kalau kita anggap ini Jabariyah ini adalah kutub ekstrim kiri, fatalitas. Nah, kutub yang kedua ekstrim kanan. Ekstrim kanannya apa? Namanya Qadariyah. Allah memberikan kekuasaan, kemampuan, ikhtiar, daya kepada manusia, makhluk. Maka semuanya bisa diikhtiarkan oleh manusia. Semuanya manusia. Kalau manusia ingin pintar, maka dia harus rajin belajar. Kalau manusia ingin kaya, maka dia harus berusaha. Semuanya bisa diusahakan oleh manusia. Allah sudah istirahat. Allah sudah menetapkan ketentuannya, sudah menentukan qadanya, maka Allah tidak intervensi kepada manusia. Nah, ini juga ekstrim. Seolah-olah Allah tidak lagi mengawasi hambanya. Nah, maka menjadi sumbinglah kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah tidak intervensi kepada yang akan terjadi. Seolah-olah semuanya diatur oleh manusia. Ini juga keliru gitu. Nah, kenapa? Karena terbukti banyak orang yang rajin belajar, tapi yang jadi juara tidak semuanya gitu. Yang juara satu orang gitu. Nah, banyak orang yang rajin berusaha, tapi tetap saja ada yang miskin, ada yang tidak mampu gitu. Nah, ini membuktikan bahwa yang aku adalah kehendak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah harus berada pada pertengahan di antara dua kutub yang ekstrem, antara Jabariyah dan Qadariyah. Kita harus pada posisi wasatiyah, moderat. Apa moderatnya, wasatiyahnya? Kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala di bawah kehendak ketentuan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha menentukan segalanya. Semua ketentuan atau qada Allah sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Apa yang akan terjadi itu namanya takdir, dan Allah memberi ruang sedikit kepada hambanya
untuk bisa merubah takdir dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar dan doa, dengan usaha dan doa. Tetapi apakah ikhtiar atau doa ini akan berhasil atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu hanya ditentukan oleh Allah sendiri, zat yang maha berkuasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang mesti kita pahami bersama-sama sehingga kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Nabi yang bicara tentang qada dan qadar kita temukan. Misalnya yang tadi, apakah kita bisa menjadi orang kaya? Apakah kita bisa menjadi orang yang cerdas, orang hebat? Ternyata bisa dengan ikhtiar. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mau merubah nasib satu kaum, satu bangsa, seseorang kecuali mereka itu mau merubah dirinya. Itu bukti Allah memberi ruang kepada kita untuk merubah takdir dengan ikhtiar atau usaha. Tapi ayat lain mengatakan, "Wa ma tasyauna illa yasha Allah." Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu kehendaki, itu tidak akan terjadi. Yang berlaku itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita berada di antara dua kutub yang ekstrim ini. Ekstrim kiri Jabariyah, pasif, menyerah saja kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi ruang, kemampuan, daya, kehebatan untuk bisa mengikhtiarkan atau mengusahakan apa yang kita inginkan. Tapi kenyataannya banyak juga keinginan, rencana yang kita sudah rancang tidak terrealisasi. Maka yang paling aman itu adalah kita berada pada posisi tengah, moderat, wasatiyah. Kita meyakini qadar Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini uang ikhtiar dan doa, dan kita meyakini yang pada akhirnya yang berlaku adalah kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesimpulan dari kalim haula wala quwata illa billahil. Kita tidak punya daya upaya kecuali daya upaya yang Allah berikan kepada kita sebagaimana yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Kita disuruh berikhtiar, tetapi seberapa besar ikhtiar atau doa kita itu bisa merubah takdir, maka itu semua ada di genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar kajian kita pada pagi hari ini, dan insya Allah bisa kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab, dan mudah apa yang saya sampaikan memberikan pencerahan kepada kita semua, dan saya kembalikan kepada Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jaza kepada Ustadz atas tausiah dan nasihatnya terhadap kita semua. Ya, pembahasannya jadi cukup sangat penting Bapak Ibu sekalian dalam meyakini takdir. Dapat kita simpulkan bahwasanya memang segala ketentuan itu sudah Allah tetapkan, tetapi Allah masih memberi ruang untuk kita mengupayakannya, baik melalui doa maupun dengan usaha. Nah, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa angkat tangan atau hidupkan mic-nya langsung. Jikalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, mau berdiskusikan terkait dengan takdir ataupun mungkin tentang persoalan lain. Kalau tidak ada, Ibu aja yang tanya dulu. Silakan Bu, kalau Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terlebih dahulu kepada Ustadz Muslim CME yang telah memberikan kajian dan pencerahan kepada kita bersama. Dan terima kasih juga kepada jemaah yang telah hadir pada hari ini. Saya lihat ada juga dari 50 kota, ada Ibu Hajah Rusbidar dan seterusnya, mungkin dari mana, atau
orang Aceh yang ada di Aceh. Mudah-mudahan sampai ke sana kajian ini. Jadi kalau saya tidak ini ada sekitar 25 orang partisipan kita. Jadi terima kasih, mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak yang ikut uh, dalam kajian-kajian berikut. Menarik sekali, sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mendasar yang apa ya, yang muncul dari pikiran saya, dan itu juga mungkin dari hati ya, tidak hanya dari pikiran saja tapi juga dari hati pada Ustadz Nur. Mungkin saya akan membatasinya saja. Sebagai kesimpulan tadi ada namanya takdir jabariyah, qadariyah yang sangat bertolak belakang. Kemudian kita berada di tengah-tengahnya. Kita meyakini apa yang ditakdirkan Allah, dan kita juga tetap berikhtiar dan berusaha untuk menggapai kondisi maksimal dari takdir yang sudah ada. Nah, untuk memahaminya kadang-kadang ada apa ya? Kalau saya itu ada kontradiksi. Ya memang Allah itu adalah salah satu sifat Allah adalah Allahumma ya bari, beliau yang mengatur, Allah yang mengatur segalanya, kapan kita meninggal, bagaimana kita meninggal, di mana kita meninggal, itu takdir Allah. Itu adalah mungkin takdir yang benar-benar tidak, ya apakah itu juga masih bisa dirubah atau tidak, saya dalam dalam suatu perhitungan juga. Kemudian ada takdir-takdir ya mungkin yang sangat bersentuhan dengan kita, misalnya takdir-takdir duniawi, dari yang kaya dan yang miskin. Semua orang di atas dunia ini pengen kaya secara duniawi lah, pengen kaya. Tapi takdirnya tidak, ada malahan orang yang miskin. Kemudian dengan takdir yang kita terima, ada konsekuensi yang harus kita terima juga. Misalnya orang kaya, takdir baiknya dia akan dimuliakan banyak orang. Kemudian takdir orang yang miskin, dalam tanda petik juga dia mungkin akan, dalam tanda petik dia juga mungkin akan dihinakan orang, seperti itu. Nah, dalam ini yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz, bagaimana kita menyikapi itu? Di saat kita ada di atas, kemudian orang memuliakan kita, ternyata kita ada di bawah, kemudian orang menghinakan kita, dan bagaimana kita memahami bahwa itu adalah apa yang kita alami itu adalah takdir kita yang merupakan koda dan kodarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ustaz Mul, mungkin pertanyaan saya agak berbelit-belit, mohon maaf, maklum aja lah gitu. Silakan Pak Ustadz. Langsung saya Rose. Langsung Ustaz. Ayo. Makasih Bu Dokter. Jadi disinilah pentingnya kita berusaha dari waktu ke waktu memahami syariat kita, agama Islam, walaupun secara bertahap dengan benar gitu. Tadi sudah saya singgung, kalau kita memahami qada dan qadar dengan memahami takdir dengan baik, atau pemahaman yang benar, pasti kita tidak berada pada posisi sedih, karena sedih itu adalah manusiawi gitu. Tapi kalau dengan pendekatan iman, maka sedih itu tidak berlarut. Ketika kita mendapatkan takdir baik, kita tidak lupa diri, tidak menyombongkan diri, tapi mensyukurinya gitu. Sehingga dalam ayat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti beri karunia yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar menjadi nabi dan rasul, tapi mukjizat melebihi mukjizat nabi-nabi sebelumnya gitu, bisa berbicara dengan hewan, bahasa binatang gitu. Apa kata Nabi Sulaiman yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Nabi Sulaiman, dan ini untuk kita semuanya, hadza min fadli rabbi. Nah, itu semua karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi ketika kita mendapat nikmat atau karunia, kita tidak lupa diri, tapi menjadi orang-orang yang
bersyukur gitu. Kenapa kita bisa menjadi orang yang bersyukur? Karena kita menyadari kita ini sebenarnya adalah hamba Allah yang lemah gitu. Bisa menjadi orang hebat, kita bisa sukses karena karunia Allah Subhanahu wa taala gitu. Sebagaimana orang yang melakukan ikhtiar yang sama dengan kita, melakukan doa yang sama dengan kita, khusyuknya, ya. Tapi ternyata ketentuan Allahnya berlaku untuk dia, dalam tanda petik dia dianggap tidak berhasil gitu. Dia tidak sukses gitu. Di mata Allah Subhanahu wa taala yang niat itu ternyata bukan hasil, tapi proses. Dalam surat Taubah dikatakan Allah Subhanahu wa taala wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kita diperintah oleh Allah untuk beramal gitu, bekerja. Jadi ikhtiar kita baik berhasil atau tidak, itu tidak ada yang sia-sia gitu. Tetap nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di mata mana atau versi kita sendiri, kita menginginkan 4, dapatnya cuma 1 gitu. Bahkan bisa jadi kita menginginkan 2, 1 pun nggak dapat misalnya. Nah, maka pasti kalau kita memahaminya dengan benar, pasti kita bisa menjadi orang yang sabar gitu. Kenapa? Karena memang Allah yang maha menentukan ya. Allah yang maha berkehendak. Ruang untuk kita adalah ikhtiar dengan doa ya. Tidak lebih dari itu. Tapi seberapa besar pengaruh atau efek dari ikhtiar dan doa yang kita lakukan, Allah lah yang lebih menentukan gitu. Ini posisi wasatiyah atau moderat, tengah-tengah gitu. Kita tidak berada pada ekstrim kanan atau qadariyah, ataupun apalagi tidak pada posisi ekstrim kiri gitu. Menyerah saja gitu. Nah, jadi bisa kita sederhanakan kalau kita memahami qada dan qadar dengan baik pada posisi pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah, maka buahnya kita akan mampu menjadi hamba Allah yang bersyukur atau bersabar gitu. Dan kata Rasulullah SAW, itulah kehebatannya orang-orang beriman gitu. Ketika dia memahami qada dan qadar, mereka memahami ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mereka memahami ada ruang bagi manusia untuk berikhtiar, maka ketika itu sudah terjadi, berhasil, mereka menjadi orang yang bersyukur, gagal atau dapat musibah atau ujian, mereka menjadi orang yang bersabar. Rasul, ajabalil mu'min idza syakara wa iza usiba sabar. Orang mukmin itu hebat, luar biasa. Kenapa hebat biasa? Karena mereka ketika dapat nikmat, karunia, sukses, berhasil, tidak sombong, tidak lupa diri, tapi menjadi orang yang bersyukur gitu. Atau sebaliknya, mereka sudah berusaha, tapi ternyata tetap saja ada ujian, ada cobaan, ada musibah, ada bencana, mereka menjadi orang yang bersabar. Nah, kata Rasulullah SAW, itulah kehebatannya orang mukmin. Kenapa? Karena dua-duanya pahala gitu. Menjadi orang yang bersyukur, berpahala, malah menjadi peluang dapat tambahan nikmat berikutnya gitu. Rahim ayat 7. Wa istazana rabbukum la in syakartum lazidannakum. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala proklamirkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian bersyukur la azidannakum, pasti akan aku tambah kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kufur, maka azab Allah jauh sangat pedih kan. Nah, ketika dapat ujian atau cobaan, ayat yang juga sangat populer kan, wala nabluwannakum bisykhawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi ketika dapat ujian, musibah, bencana dengan segala bentuknya, orang-orang yang memahami qada dan qadar, takdir baik dan buruk, pasti akan mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan secara manusiawi orang dapat musibah, bersedih, orang galau, cemas, bahkan mungkin berlinang air mata.
tapi dia tidak boleh larut. Gitu. Kenapa? Karena kalau mereka larut ujian atau cobaan, berarti mereka lupa ada yang Maha berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, turunan dari kita pahami qada dan qadar dalam keseharian kita seharusnya adalah kita menjadi abdun syakur, hamba Allah yang bersyukur, atau menjadi orang yang bersabar. Gitu. Tapi tidak bisa ada posisi syukur dan sabar, maka inti masalahnya adalah kesempurnaan iman kepada qadar Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak bisa bersyukur, bisa juga bersabar, berarti dia sudah lupa ada zat yang Maha berkuasa, yang Maha berkehendak, Maha menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terbukti kan? Banyak kejadian orang dapat musibah, ayah ibunya meninggal misalnya, atau anaknya meninggal, meratapnya luar biasa gitu. Berarti kan dia lupa bahwa manusia ini makhluk hidup yang bernyawa, ada takdirnya meninggal gitu. Apakah meninggalnya secara baik-baik, apakah meninggalnya karena kecelakaan, macam-macam, atau hanyut segala macam gitu. Tapi ketika dia sadar semuanya sudah tulis di mahfuz, maka dia tidak akan protes atau dia tidak akan menyalahkan takdir gitu. Dia tidak akan meratap luar biasa gitu. Kenapa? Karena memang sudah tertulis gitu. Dan dalam kenyataannya memang terbukti seperti itu gitu. Ada yang kita rencanakan, ada yang tidak kita rencanakan. Ada yang kita inginkan, ada yang tidak kita inginkan. Tapi bukti yang berlaku itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memang tidak boleh mempermasalahkan gitu. Karena ada orang misalnya, kenapalah dia pergi, cobalah kalau dia tidak pergi, nggak ditabrak dia oleh motor gitu. Itu kan bisikan-bisikan syaitan gitu. Kalau ikhtiar manusianya, ya kalau seandainya jalan ramai, ya mereka berhati-hati gitu. Tapi kenyataannya apa? Enggak di jalan raya pun takdirnya meninggal juga di rumah sakit. Orang takdir meninggal di rumah, meninggal juga gitu. Nah, tapi adakah ruang bagi kita untuk ikhtiarkan meninggal dan husnul khatimah? Sangat mungkin ya, dengan ikhtiar menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik ke tadi, maka insya Allah kalau kita memahami qada dan qadar dengan baik, dengan benar, maka insya Allah kita menjadi hamba Allah yang mungkin bersyukur atau tidak bisa bersyukur, minimal bersabar. Yang kedua-duanya itu menjadi stok pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari yaumil akhir kelak. Kenapa kita dapat pahala? Karena sabar. Atau kenapa kita dapat pahala bahkan juga bertambah rezeki? Karena bersyukur gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya kembalikan ke Ustaz Rasih.